Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang muslim mau membaca Al-Quran dan hadis, ia akan mengetahui bahwa sholat subuh sangat mahal nilainya. Hal ini dikarenakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu, bagaimana dengan pahala sholat subuhnya? Tentu memiliki ganjaran pahala yang jauh lebih besar. Tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muazin agar didirikan iqamah sholat, lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ternyata, Zionis Yahudi sangat ketakutan jika kaum muslimin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah seperti ramainya sholat Jumat. Lantas, mengapa Yahudi begitu takut jika kaum muslimin ramai-ramai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Salah seorang sahabat Nabi Khalid bin Walid tidak pernah mau memulai perang kecuali setelah melaksanakan sholat subuh. Hal itu ia lakukan agar tidak tertinggal sholat subuh. Ia sangat paham bahwa sholat subuh memiliki keutamaan yang begitu besar bagi umat Islam. Umar bin Khattab berkata, "Sungguh, ikut serta dalam sholat subuh berjamaah itu lebih baik bagi saya daripada sholat malam." Anas bin Malik selalu menangis manakala ia mengingat penaklukan Tustur. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu selalu menangis bila mengingat peristiwa penaklukan Tustur. Tustur adalah sebuah kota milik kerajaan Persia yang sangat kuat. Benteng pertahanannya dikepung oleh pasukan kaum muslimin 1,5 tahun lamanya, sebelum akhirnya menyerah jatuh di genggaman kaum muslimin. Sungguh sebuah kemenangan yang agung bagi kaum muslimin. Tustur termasuk dari penaklukan tersukar yang pernah dilalui oleh kaum muslimin. Jika kondisi kaum muslimin sedang dalam gambaran yang indah lagi bersinar seperti ini, lantas mengapa gerangan sahabat Anas bin Malik menjadi bersedih jika mengingat peristiwa perang ini? Ketika itu, pintu gerbang benteng Tustur berhasil ditembus oleh kaum muslimin sesaat sebelum masuk sholat subuh. Kemudian mengalirlah pasukan kaum muslimin ke dalam benteng secara berbondong-bondong. Terjadilah pertempuran antara kedua kubu. 30.000 orang kaum muslimin menghadapi 150.000 orang pasukan Persia. Kondisi pertempuran kala itu sangatlah sengit, sampai setiap detik dalam peperangan berpotensi menuntun pada maut, dan berpeluang timbulnya bahaya bagi pasukan kaum muslimin. Sungguh, waktu itu adalah posisi yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Kegentingan bahaya yang sudah sampai pada puncaknya, akan tetapi dengan karunia Allah, Allah tuliskan kemenangan pada kubu umat Islam. Kaum muslimin pun berjaya atas musuh-musuh mereka dengan kejayaan yang bersinar. Kemenangan ini terjadi beberapa saat setelah terbitnya matahari. Tersingkaplah bagi kaum muslimin. Mereka baru sadar ternyata waktu sholat subuh telah terlewati pada hari yang mencekam itu. Kaum muslimin dalam posisi keadaan genting, yang membinasakan dengan pedang, yang mengancam leher-leher mereka, tidak mampu untuk melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Anas bin Malik pun tertunduk pilu, karena kehilangan sholat subuh untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya. Dia menangis padahal sejatinya ia sedang mendapatkan uzur. Seluruh pasukan mendapat uzur. Mereka semua sedang tersibukkan dengan perang, tersibukkan dengan ibadah jihad yang merupakan puncak dari agama Islam ini. Akan tetapi tetap saja, bahwa yang terlalaikan ini adalah suatu ibadah yang agung, yakni sholat subuh.
Anas bin Malik mengatakan, tahukah engkau tentang tustur? Sungguh, telah terlewati olehku melaksanakan sholat subuh pada waktu itu, tidaklah diriku diberikan seluruh dunia dan seisinya yang lebih aku sukai, dibandingkan jika aku bisa mengerjakan sholat subuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surah Muhammad ayat 7. Dari sini kita mengetahui apa yang menjadi rahasia kemenangan umat Islam kala itu. Seorang penguasa Yahudi pernah berkata, kami baru takut terhadap umat Islam jika mereka telah melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat Jumat. Zionis Yahudi merasa ketakutan ketika kaum muslimin melaksanakan sholat subuh seperti pelaksanaan sholat Jumat. Mereka yakin akan kalah oleh kaum muslimin kalau sholat subuh mereka sebanyak sholat Jumat. Seorang ulama besar Pakistan, Syekh Maulana Tariq Jamil, menyampaikan pengalaman dakwahnya ketika pergi berdakwah di negeri Jordania. Ketika di Jordania, beliau pergi ke daerah perbatasan Jordania Israel. Sampai di daerah perbatasan, ketika rombongannya Syekh Maulana Tariq Jamil selesai menunaikan sholat subuh di salah satu masjid dekat perbatasan, tiba-tiba seorang tentara Israel dari luar melihat ke arah dalam masjid. Setelah melihat sebentar, lalu tentara Israel itu langsung pergi. Maka Syekh Maulana Tariq Jamil menghampiri tentara Israel itu dan bertanya, apa yang dia tadi lakukan? Saya hanya ingin melihat berapa jumlah orang Islam yang hadir sholat subuh di masjid, kata tentara Israel itu. Syekh Maulana Tariq Jamil sambil keheranan bertanya, kenapa? Dia pun menjawab, di dalam kitab kami tertulis, jika di seluruh dunia jumlah orang Islam yang hadir untuk sholat subuh berjamaah di masjid sama banyak dengan jumlah jamaah sholat Jumat, maka saat itu Israel akan hancur. Tetapi ketika tadi saya lihat di masjid, jumlah orang Islam yang datang untuk sholat subuh berjamaah masih sedikit, maka hati saya tenang, karena umat Islam pasti tidak bisa kalahkan kami. Mendengar pembicaraan ini, Syekh Maulana Tariq Jamil sangat keheranan. Nah sahabat Islamiyah, begitu sangat besarnya pengaruh sholat subuh bagi umat Islam, Rasulullah pun pernah mengancam umat Islam yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa ada uzur. Wallahu a'lam bishawab.